Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Pagar Pendidikan. Di video kali ini kita akan membahas soal mengenai kompetensi pedagogik. Jadi bagi teman-teman guru yang sedang menghadapi SKB, AKG, UKG maupun Prites PPG, jadi video ini sangat tepat sekali buat referensi teman-teman untuk menambah wawasan. Video ini akan saya bagi menjadi 7 bagian ya, video 1 sampai dengan 7, dimana masing-masing video kurang lebih ada sekitar 12 soal mengenai pedagogi. Mari kita bahas video yang pertama. Indikator esensial yang pertama, disajikan narasi tentang ilustrasi teori belajar. Peserta didik dapat menyimpulkan teori belajar yang benar. Jadi intinya tentang teori belajar. Seperti apa soalnya? Nomor 1. Paham ini berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Jadi kata kuncinya yaitu tentang tingkah laku. Dalam prosesnya, paham ini juga mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Paham tersebut adalah, jadi yang tepat jawabannya adalah yang A. Teori belajar dan aliran behaviorisme ini berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku. Jadi tepat sekali ya. Jadi kata kunci tingkah laku di sini dikaitkan dengan materi yang ada di SIM PKB. Jadi jawaban yang tepat memang A. Kemudian nomor 2. Menurut pandangan aliran ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi belajar ini merupakan sebuah perubahan persepsi dan pemahaman yang hal tersebut tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku. Ya, jadi bisa kecerdasannya yang berubah walaupun tingkah lakunya tidak berubah. Jadi ini aspeknya terkait dengan pemahaman belajar siswa tersebut. Jadi jawaban yang tepat yaitu tentang teori kognitivisme. Nah, di sini sudah ada penjelasan, bisa teman-teman baca ya. Kognitif didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Menurut pandangan kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati dan seterusnya. Jadi bisa teman-teman baca sendiri pembahasan di sini. Ini materi ini saya ambil dari buku SIM PKB ya, yang kelompok B. Kemudian berikutnya nomor 3. Menurut teori ini bahwa dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapatkan penekanan, merekalah yang harus aktif. Jadi kata kuncinya di sini adalah siswalah yang harus mendapat penekanan, siswa yang jadi sebagai objek. Jadi mereka yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain atau gurunya. Nah, teori belajar ini dinamakan teori apa? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah konstruktivisme. Seperti apa pembahasannya? Jadi konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dengan skema. Konstruktivisme berfokus pada penyiapan siswa. Nah, jelas ya. Jadi di sini fokusnya pada siswa, pada penyelesaian masalah. Dan selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri pembahasannya. Kemudian nomor berikutnya, yang keempat, proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi kata kuncinya yang dinamakan belajar itu berhasil jika siswa atau pelajar tersebut dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Kata kuncinya lingkungan dan diri sendiri. Nah, siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Dari lingkungan dan dirinya sendiri dapat diaktualisasikan. Jadi yang tepat di sini adalah teori humanisme. Pembahasannya adalah humanisme mengandung bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Jadi proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya. Jadi sudah pas di sini keywordnya adalah memahami lingkungannya sendiri seperti yang ada di materi ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya, indikator yang kedua, yaitu mengenai pembelajaran tematik pada sekolah dasar. Peserta didik dapat merancang pembelajaran tematik yang relevan. Jadi kata kuncinya adalah pembelajaran tematik. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita bahas. Perhatikan indikator pembelajaran di bawah ini.
1. Menyajikan laporan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya oleh masyarakat. 2. Mengetahui berbagai alur, cara, dan pengolahan media karya kreatif. 3. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Poin-poin tersebut jika disusun dalam perencanaan pembelajaran tematik dapat memenuhi unsur-unsur materi pembelajaran. Jadi disajikan indikator 1-3 ya. Jadi teman-teman diminta untuk memilih materi pelajaran apa yang cocok dari indikator yang telah disajikan. Jadi di sini ada beberapa mata pelajaran, jangan sampai terbalik. Kita ambil kata kunci dengan cara menjawab cepat. Jadi tidak harus semuanya kita lihat dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Nah, pertama menyajikan laporan tentang sumber daya. Nah, sumber daya ini kan berkaitan dengan materi IPA ya teman-teman ya, sumber daya alam ya, jelas ya IPA ya. Jadi jawaban itu yang C, D, dan E dapat kita skip antara A sama B. Kemudian kita lihat yang nomor 2, mengetahui berbagai alur, cara, dan pengelolaan media karya kreatif. Nah, ini kan erat kaitannya dengan seni budaya dan prakarya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, jelas sekali ya. Berikutnya, nah ini seperti yang tadi, kita ambil cara cepatnya. Yang pertama, kita baca dulu indikator pertama, memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Nah, ini kaitannya dengan materi olahraga ya teman-teman ya, pendidikan jasmani. Jadi jawaban yang tepat di sini pilihannya yang BJOK nomor pertama itu hanya A. Jadi yang tepat adalah yang A. Mudah sekali ya teman-teman ya. Berikutnya nomor 3. Indikator pertama, bekerja sama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ayo, kaitannya dengan apa ini? Ya, jelas ya, ini adalah tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi, langsung ketemu yang A. Kita cocokkan dulu yang nomor 2. Yuk, menyajikan teks cerita petualangan. Nah, teks cerita ini juga erat kaitannya dengan bahasa Indonesia. Jadi, yang tepat adalah yang A, PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Berikutnya, indikator pertama, mengembangkan dan membuat berbagai pola numerik. Nah, numerik di sini adalah angka dan geometri. Ini adalah kesebangunan, bangun datar, bangun ruang, bisa juga ya. Jadi jelas ini adalah matematika, urutan matematika yang pertama. Nah, di opsi yang paling tepat yaitu A. B, C, D, E, dan B, C, dan E otomatis salah. Seperti ini dapat teman-teman jawab dengan cara trik cepat ya. Kemudian kita bahas soal berikutnya mengenai indikator yang ketiga. Disajikan sebuah narasi ya, cerita, peserta didik dapat menganalisis karakteristik pembelajaran tematik integratif. Ya, jadi kata kuncinya adalah karakteristik pembelajaran tematik ya. Seperti apa soalnya? Yang pertama, seorang guru kelas merancang suatu perencanaan pembelajaran tematik siswa kelas rendah. Ya, dengan seksama memperhatikan betul aspek-aspek holistik, bermakna, autentik, dan aktif dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Aspek-aspek yang menjadi perhatian guru tersebut merupakan, jadi pengertian ini termasuk dalam kategori apa? Apakah karakteristik pembelajaran tematik, apakah fungsi pembelajaran tematik, apakah tujuan pembelajaran tematik, apakah karakter dan fungsi pembelajaran tematik, atau E, fungsi dan tujuan pembelajaran tematik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, karena di sini kaitannya dengan karakteristik pembelajaran tematik. Berikutnya, kurikulum yang disusun berdasarkan pendekatan ini bersifat interdisipliner dan menunjukkan ketergantungan antar disiplin. Hal tersebut mengembangkan pemahaman karena hubungan antar disiplin yang sengaja dibina dan dikembangkan. Dengan demikian, garis pedoman kurikulum ini harus serasi dengan pemahaman terhadap cara-cara siswa belajar dan berkembang. Pendekatan yang dimaksud dalam paparan di atas adalah A. Pendekatan tematik terpadu, B. Kooperatif, C. Kontekstual, D. Saintifik, E. Realistik. Jawaban yang tepat adalah yang A. Pendekatan tematik terpadu. Karena di sini ada kata kunci bersifat interdisipliner yang menunjukkan ketergantungan antar disiplin. Jadi ada keterkaitan antara materi yang dibahas di awal sama yang di akhir, itu ada keterkaitan multidisiplin dari pembelajaran, materi pembelajaran yang berkaitan. Jadi kaitannya di sini adalah tematik terpadu. Jadi jelas ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian berikutnya,
Perhatikan pernyataan di bawah ini ya. Anak adalah pembelajar yang konstruktif yang secara aktif membangun makna. 2. Bahasa adalah sistem makna yang dikomunikasikan dan diekspresikan di lingkungan sosial. 3. Pengetahuan ada dalam pikiran individu yang diorganisasikan dan dibangun melalui interaksi sosial yang senantiasa berubah dalam kehidupan. Pernyataan-pernyataan tersebut di atas termasuk apa? Apakah prinsip pembelajaran tematik, apakah konsep, apakah hakikat, apakah tujuan, apakah ciri-ciri? Jadi jawaban yang tepat di sini ada 1 sampai 2 3 ini termasuk dalam prinsip pembelajaran tematik. Yang terakhir, pendekatan pembelajaran ini diyakini sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif karena mampu mewadahi dan menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, dan akademik di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan A. Tematik, B. Kontekstual, C. Kooperatif, D. Holistik, E. Saintifik. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah pendekatan tematik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman. 12 soal terkait dengan pedagogik. Nantikan video selanjutnya di part kedua. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe dan merasa informasi ini penting, teman-teman dapat berlangganan secara gratis dengan menekan tombol subscribe. Jadi ketika nanti saya mengunggah video berikutnya, teman-teman tidak tertinggal informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kekurangan hanya milik saya pribadi, kelebihan hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.